A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi kita kesempatan, kesehatan, kekuatan, apalagi kekuatan iman dan takwa telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga sebanyak itu rintangan kita tinggal di rumah kita lawan. Halangan-halangan kita untuk beribadah itu kita lawan. Iblis yang mengintai kita di tengah jalan atau di rumah kita lawan. Sehingga kita dapat menang, beruntung sampai ke dalam masjid. Khus min masajid buyutikum, kata Nabi. Masjid dijadikan jadi rumah. Mano bae kaya barado panano aluh masjid. Biar kayo di ladang, biar kayo tengah umur tu, biar rumah, biar usik, biar bagawe, biar sedang berdagang, padano tetap aluh ke masjid. Itunya khus min masajid buyutikum. Piyo mitun apabila hari kiamat dihancurkan bulan, dihancurkan bumi, dihancurkan matahari sekali. Allah memerintahkan kepada seluruh masjid untuk berangkat ke langit itu. Karena bumi nak dihancurkan, maka masjid itu diperintahkan oleh Allah untuk naik ke langit, untuk menghindarkan dari saksa kiamat. Disuruh masjid naik ke langit dulu. Dah tiba masjid atas langit tu baru hari dikiamatkan. Masjid mana dulu? Allah memerintahkan pada masjid Mekah, Baitul Haram. Ya Masjidil Baitul Haram, berangkat kamu ke langit karena bumi akan dihancurkan. Maka apa jawab Masjid Baitul Haram? Apa kata Masjid Mekah? Aku ndak berangkatlah. Aku mau berangkat ke langit apabila seluruh Masjid Madinah berangkat. Kalau mbo Masjid Madinah berangkat kata langit, mbo aku kalau tidak. Maka malaikat datang kepada Masjid Madinah. Datang kepada Masjid Madinah memerintahkan supaya berangkat ke langit. Karena alasan kalau tidaknya berangkat, nyanda Masjid Mekah. Apa kata Masjid Madinah? Aku lu nak berangkat ke langit sebelum masjid yang ada di muka bumi ini berangkat. Saudara masjid ada tadinya berangkat galau-galau, baru mbuh Masjid Madinah berangkat. Maka para malaikat itu menjalangi seluruh masjid yang ada di muka bumi. Lahi masjid itu, lahi masjid itu, lahi masjid itu, apa jin? Berangkat ke muka bumi, ke atas langit. Karena apa? Kalau masjid nggak banyak di muka bumi yang tidak berangkat, maka Masjid Madinah yang tidak berangkat. Apa Masjid Madinah tidak berangkat, maka Masjid Mekah juga tidak berangkat. Akhirnya rumah Allah tidak dong bisa berangkat. Apa jawab masjid? Kami mau berangkat apabila orang ngambaulang ku alukaku mau berangkat. Siapa ngagulang aku kalau masjid ni
Bau galo-galo kemai ni. Empat berangkat nganyo, baru aku mau berangkat ke masjid. Kalau ada kawan kaya ngatingkan kat Tuhang, lun masjid kita berangkat ke langit. Sebelum ahli masjid berangkat ke langit, maka masjid tidak akan berangkat ke langit. Maka para malaikat mengumpulkan kepada seluruh pengunjung-pengunjung masjid. Malaikat mengumpulkan para takmir masjid. Malaikat mengumpulkan para pencinta-pencinta masjid. Dah terkumpul galo-galo, baru berangkat ke langit. Lah berangkat masjid kita, berangkat masjid Madinah, baru masjid Mekah berangkat. Baru Allah menghancurkan bumi. Itu pentingnya masjid. Jangan kaya babai ke masjid, itu pentingnya. Lun kaya hadir, lun yang berangkat sekali ini. Itu keterangan kata Nabi. Iyo beda tu sekali kita memang ada. Iyo beda. Kalau lah Nabi yang kata lah pasti iyo tu. Itulah maka sebab Nabi banyaknya menganjurkan kita supaya kita banyak-banyak mendekat ke masjid. Husmin masajid buyutikum. Jadikan masjid jadi rumah. Kuat-kuat kali masjid ni. Jangan pula mono kali masjid, mono yang tak pula yo dah. Kaya nak mono kali masjid, saya sahinya ndak yo. Kuat-kuat kali masjid. Mono kali masjid yang ndak no. Iza salaitum fajru wala tanamu tarubaan azakikum. Selesai sembahyang subuh, berangkat keluar lalak rezeki. Mono ada saja saya tahu yang dah nyahu dah. Tuhan yang dah nyahu, Nabi yang dah nyahu. Jadikan masjid jadi penanu. Itu kalau kita nak jadi orang beruntung. Di hari akhirat nanti kita ludu di bawah masjid berangkat ke langit. Baru hari kiamat. Ini pentingnya kita meramikan masjid, takmir masjid. Kuat-kuat mendekat kepada masjid. Bawa anak kaya kala masjid ni. Bawa cucung kala masjid ni. Maknya tahu di masjid. Mati kita sekali masjid ugang mau kita kata langit tu. Tak bisa kaya baik nak pergi dah. Masjid mau. Maka dari itu maka kita harus bersiap-siap mulai jak minin. Bersiap-siap mendekat kepada masjid. Aku mulai tahun 49 datang masuk masjid. Mulai tahun 49 lah menjadi takmir masjid. Tahun 57 PRI aku dah jadi pengurus masjid. Sampai minin lagi yang mau aku. Mana orang tahu aku ya. Mana orang tahu aku lagi yang mau. Mana yang aku tahu tu lagi yang mau lagi. Ini ngan iyo tempat kita. Ngan bisa mau kita ke akhiran kalau rumah kayu rumah mu 100 tingkat. Belum tentu mau ke atas langit, mungkin mau ke bawah. Sampai rumah kayu 100 tingkat, ada 200 kamar rumah kayu menau mau duduk, belum tentu mau kayu naik ke langit. Kalau tidak ke langit mau kayu mana? Ke bawah tu. Kalau tidak kata langit, yang maha kayu, dia bawa kayu ke bawah. Ke bawah ke mana? Ke kerak-kerak bumi. Kerak-kerak bumi itulah neraka. Sesuai dengan amal, sesuai dengan buku amal kayak puluh. Kalau buku amal kayak amal hidup, itu dibawa naik ke langit. Kalau buku amal kayak amal jahit, diturunkan ke dalam bumi. Kalau dalam buku rapor kayak banyak angka merah, banyak angka 4 dalam buku rapor tu. Itu ke bawah pergi rapor kayo. Kalau buku rapor kayo 89, 89, 10, 89, 10. Itu kata langit tu. Ima rapor kayo minin. Kayo bisa memang rapor kayo minin tu. Apa kata apa kawah. Sembahyang kayo. Apa 7 atau 8.
apa pun tempat, apa pun talimu. Paso kaya menin, mulai lah dua hina. Apa namna pun tan 7 paso, apa namna pun tan 8, apa namna pun tan 4, apa namna pun tan 3. Wakaf pun tan berapa nak kaya na? Namna pun tan 5, namna pun tan 3, namna seterah ima rapor. Segala pekerjaan kita ada raporannya tu. Kalau banyak engkau 4 lalem tu jangan diharap naik ke langit. Cabai senihin ya, ketua nama ini tu cabai senihin oleh rapor tu. Jadinya nak kerabu. Mana yang kita nak? Mulai dak menin mulai. Tahu lagi bisa. Tahu kaya lagi bisa menal elu rapor. Nensan kita sekali ni. Jangan ngatur dari akhirat sampai ada kuburnya banyak nensan. Tiba ada kubur apa je? Ya Allah ya Tuhanku. Piye kaya cepatnya nak malaikat dengan anu ngambil nyawa aku. Coba kalau kaya lambat kadikin aku nak beramal, aku nak sedekah, aku nak wakaf, aku nak bayang, aku nak pasu. Piye kaya perintah kaya Allah cepatnya malaikat ngambil nyawa aku. Tiba ada kubur tu ngatok metun. Piye? Lah mulai terasa azab kubur. Lah tiba dah kubur lah nampak kalau kanti kanti tu. Mana kanti ambo beramal, mana kanti ngedak beramal nampak luar sebelah tu. Insan, penyesalan yang paling berat adalah penyesalan di dalam kubur. Iya maka itu penyesalan yang paling menyesal sebab agi kita ngemak dunia. Agi kita ngemak dunia, waktu itu tenian hati kita nak balik hidup di muka bumi untuk beramal. Kalau ada akhirat kali tak ada dah. Kita ada tanian nak balik. Yang ada nampak dunia lagi. Tapi kalau kita lihat kubur lagi nampak dunia. Lagi bisa kita balik ke rumah kita. Lagi bisa yang muda. Itu maka penyesalan yang paling menyesal dalam kubur. Jangan kaya tak percaya azab kubur. Ada nggak tahu saya ada azab kubur tidak. Jangan tak percaya. Dalam kubur tadi kaya bisa balik ke rumah kayun dengan anak kaya, dengan cucung kaya rumah tu. Kalau cucung kaya ngandak narkoba, mbok nak mengi kita tahu. Dia cucung kaya masuk penjara kerana narkoba. Candu. Ganja. Merampok. Masuk cucung kena penjara sedang kaya ada balik ke rumah tu. Kaya lah dong imak contoh di akhirat dan dalam kubur ada yang imak contohnya. Mana kaya nak ngatur kan? Nyolah tiba dalam cara mana ngatur dan awak roh balik. Mana nak menandai dengan roh? Itu maka penyesalan yang paling menyesal ada dalam kubur. Tahu minin agi bisa nak beramal. Ambil sehat sebelum sakit. Gunakan muda sebelum tua. Gunakan kaya sebelum miskin. Gunakan lapang sebelum sempit. Gunakan mulia sebelum hina. Agi kaya sehat, agi bisa masjid banyak-banyak menak amal. Nyado bantan beramal, jangan kaya bantan mudah. Agama Islam mudah, tak ada yang sulit. Orang maca Quran menin. Awak ada dong imak nak pakai kacamata. Apa kata Nabi ngatakan? Baca Quran manongan tahu awak. Baca Quran mana ngan tahu awak tak usah pakai kacamata kalau awak ada elok mata awak. Orang maca Quran 30 juz kaya maca kulhu 3 kali. Maca kulhu pakai kacamata go. Pakai kacamata go kaya maca kulhu. Nyado kasok galo-galo kita ni dak ada pakai kacamata maca kulhu dah.
Mana kami nak baca Quran, kami dong mak. Kulhu itu sama dengan sepertiga Quran. Baca Quran 3 kali sama dengan baca kulhu 3 kali sama Quran 30 juz. Baca Quran surah bil falaq sepertiga Quran, surah bil falaq. 3 kali 1 juz Quran. Quran surah bin nas sepertiga Quran. 3 kali Quran 30 juz. Membaca Fatihah sama dengan membaca Quran 30 juz. Tak perlu pakai kacamata. Jangan kaya alasan kami lah tu, tak boleh tahu. Baca kata Nabi ngatakan, kata Quran Tuhan ngatakan dalam surat Al-Muzammil tu, bacalah Quran sebanyak yang kamu tahu. Dalam Quran tu. Baca oleh kamu Quran di mana saja kamu berada sebanyak yang kamu tahu. Mana enggak tahu kita baca banyak-banyak. Jangan kau yang amal sekali ni. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 3. 3 kalimat pandak yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maka tak usah kayak pening-pening. Tak usah pening, tak usah banyak game, tak ada bantan Islam mudah. Sembahyang dah bisa tegak duduk, dah bisa duduk tidur, dah bisa duduk kejap mata. Puasa dah telak kaya puasa, bayar kadar. Tak telak kadar, kalau tidak bayar fidyah. Nyadang berat agama Islam. Kalau kita hendak sekali masuk juga ke dalam narko, kita nyanyai. Masuk kalau kaya narko sekali, tidak kaya kalau sergo, kaya nyanyai. Sangat mudah agama Islam. Al-Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Nah, ini ya. Mudah-mudahan aku malam ini malam penyuntun tayo sekali tidak lagi. Lah 86 tahun. Umur aku lah 86 tahun pasal sekali tayo lagi seorang aku tidak. Marilah kita bersama-sama apalagi dalam bulan Ramadan ini meningkatkan amal sebanyak-banyaknya. Jangan tanggung-tanggung. Penuhi Ramadan dengan amal. Sedekah, zikir, salat, tarawih. Jangan tinggal. Banyak-banyak menamal. Apa kata Nabi ngatakan? Kalau kamu berada di pagi hari, jangan ditunggu petang hari. Kalau kamu berada di petang hari, jangan ditunggu pagi hari. Terasa nak beramal, langsung. Yo, kita musuh banyak. Iblis. Terasa kena wakaf cepat. Jangan tarik tu, tarik tu kan. Milih uang kecil. Terasa nak wakaf ambil. Berada di pagi hari jangan ditunggu petang hari, berada di petang hari jangan ditunggu pagi hari. Itunya beramal. Imal di dunia ka anaka tamu subada, wa amal akhirataka fa anaka tamu subada. Beramal sebanyak-banyaknya untuk dunia, seolah-olah hidup selama-lamanya. Berbuat untuk dunia sebanyak-banyak, seolah-olah hidup selama-lamanya. Jangan tanggung-tanggung cari. Wa imal akhiratika ka anaka tamu subada. Apabila beramal untuk akhirat sampai mati esok, punya namna. Beramal di dunia sampai hidup lama. Beramal di akhirat sampai mati esok. Kedua banyak-banyak, dunia banyak, akhirat banyak. Selesai sembahyang subuh kata Nabi, berangkat cari rezeki. Jangan nganggur. Itulah bapak-bapak, ibu beradir, mudah-mudahan sebagai pengisi wirid kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Allah mencabut nyawa kita, sebelum kita menemui ajal. Kalau lah tiba ajal tak bisa kan. Fa iza aja ajaluhum
la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal tidak diperlambat 1 menit dan tidak dipercepat 1 menit. Tidak diperlambat 1 saat dan tidak dipercepat 1 saat. Tiba di ajal, sambut sekali nyawa. Nah, itulah Bapak kami beradir, dengan banyak wakaf, mana kayong naharto, dengan banyak impak, banyak zikir, banyak salat, banyak berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Tinggalkan seluruh kejahatan. Apalagi bulan puasa. Malla yada'u qaulur rusa wa amaluhum falaisallahu hajata wasa'a wal khairaha. Barang siapa yang puasa, yang tidak meninggalkan kejahatan, maka Allah tidak mengharap dia meninggalkan makan dan minum. Barang siapa yang berpuasa yang tidak meninggalkan kejahatan, maka Allah tidak mengharap dia meninggalkan makan dan minum. Demikian, banyak maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.